Selamat pagi pemirsa, saya Ari Mustika akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini. Di antaranya, sepekan PPKM berskala mikro di Kota Medan, petugas masih temukan pelanggar prokes. Petugas Kejari Karo jalani vaksinasi tahap pertama. Forkopimda Simalungun sambut kedatangan Kajari baru. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, sepekan pasca pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro di Kota Medan, Sumatera Utara, pemerintah Kota Medan masih menemukan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan. Para pelanggar mendapatkan peringatan hingga penindakan. Pemerintah Kota Medan mengakui masih ada pelanggaran protokol kesehatan di masyarakat sepekan pasca pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berbasis mikro. Selain memberikan peringatan dan imbauan, petugas penegakan disiplin protokol kesehatan COVID-19 juga telah memberikan sanksi terhadap warga maupun pemilik usaha yang melanggar aturan. Pemerintah kota juga menerapkan aturan dengan pemberlakuan 50% karyawan masuk kantor, kecuali pusat perdagangan kebutuhan pokok dan pembangunan infrastruktur dapat bekerja 100% dengan penerapan protokol kesehatan di tempat bekerja. Termasuk menjaga penegakan disiplin prokes pada malam hari, terutama jam operasional restoran yang makan di tempat hanya boleh 50%, bahkan harus tutup pada pukul 9 malam. Sedangkan jam operasional tempat hiburan dari klub malam, diskotik, karaoke, bar, geria pijat, spa, bola gelinding, bola sodok, mandi uap, dan area permainan ketangkasan harus tutup pukul 10 malam. Evaluasi kita hari ini kalau untuk penjabaran PPKM, peraturan-peraturan yang sudah ada sampai hari ini, itu bagus. Sekarang tinggal bagaimana ketertiban kita melaksanakannya. Kekuatan kita melaksanakannya ini benar-benar bisa dilaksanakan sesuai nggak dengan tunjangan, hanya dilakukan peraturan tapi di lapangannya tidak tegas. Oleh karena itu kita ingin sekali penegasan ini dilakukan oleh pemerintah Kota Medan, tentunya juga didukung oleh Forkopimda. Di sini ada Polrestabes Kota Medan, Belawan juga ada, dan tim kita, Kodim ada. Nah, ini kita harus bersama-sama, dan juga dengan gugus tugas ini harus kita sama-sama memperketat terus, terutama jam-jam yang sudah ditentukan, jam-jam buka, jam keramaian. Nah, ini harus benar kita perketat biar sama-sama lah, karena Medan wajar dimasukkan tadi oleh Bapak Gubernur, karena penyebaran di Kota Medan ini sebenarnya paling tinggi untuk Sumatera Utara. Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menginstruksikan penerapan PPKM Mikro di 6 daerah, yakni Medan, Binjai, Pematang Siantar, Deli Serdang, Simalungun, dan Langkat. Penerapan PPKM Mikro yang akan berlangsung hingga 22 Maret mendatang ini ditempuh karena angka penyebaran COVID-19 di 6 daerah tersebut masih cukup tinggi. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evalina TV. Selain itu pemirsa, sebanyak 505 orang guru, pengawas sekolah, dan pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Medan, Sumatera Utara menjalani vaksinasi COVID-19 massal. Vaksinasi ini menjadi langkah persiapan belajar mengajar tatap muka tahun ajaran mendatang. Saat dilakukan pemeriksaan kesehatan, sejumlah peserta batal disuntik vaksin karena tidak memenuhi syarat sehat. Ratusan guru aparatur sipil negara yang bertugas di Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di lingkungan pemerintah Kota Medan mengikuti vaksinasi massal di UPT SMP Negeri 11 Jalan Budi Kemenangan, Medan, Sumatera Utara. Selain guru, para kepala sekolah, pengawas, pegawai Dinas Pendidikan Kota Medan juga ikut menjadi peserta vaksinasi COVID-19. Vaksinasi yang diberikan pada 505 orang ini sebagai langkah persiapan untuk proses belajar mengajar tatap muka, menyusul kemudian vaksinasi bagi para guru sekolah swasta. Vaksinasi hari ini khusus
Pendidikan Kota Medan, pegawai Kantor Dinas Pendidikan Kota Medan, pengawas TK SD SMP, kepala sekolah TK SD SMP, plus guru dan pegawai SMP Negeri 11. Jumlahnya itu semua 505. Kita berharap ini kan program pemerintah secara nasional, kita berharap dengan aksi ini semakin kuat imun kita dan kita semua terhindar dari COVID ini. Itu harapan kita. Sementara itu, sejumlah guru dan pengawas sekolah di lingkungan peserta Kota Medan gagal divaksin karena saat dilakukan pemeriksaan kesehatan diketahui menderita penyakit komorbid atau penyakit bawaan seperti darah tinggi, jantung, dan diabetes mellitus, termasuk penyakit stroke dan alergi. Guru menjadi penerima vaksin COVID-19 gelombang kedua. Setelah guru diharapkan para siswa juga akan menerima vaksinasi sehingga belajar tatap muka dapat dilaksanakan. Karena saat ini Kota Medan berada di zona merah COVID-19, sehingga Gubernur Sumatera Utara belum mengizinkan proses belajar mengajar tatap muka. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Mobil dan alat swab tes PCR keliling yang baru saja dibeli oleh pemerintah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara senilai 2,4 miliar rupiah sudah rusak. Padahal mobil dan alat ini baru digunakan selama 1 bulan. Inilah mobil PCR keliling milik pemerintah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara yang baru saja dibeli seharga 2,4 miliar pada Desember 2020 lalu. Mobil berisi alat swab tes ini seharusnya melakukan pemeriksaan warga dengan berkeliling untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Namun baru 1 bulan digunakan, alat swab tes di mobil ini sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan. Diduga penggunaan alat PCR swab test ini tidak mengikuti aturan pemakaian dari penyedia alat atau vendor. Hal ini terbukti dengan tidak adanya pegawai dinas kesehatan yang mengikuti training penggunaan alat. Terungkapnya kerusakan alat ini berawal saat pemeriksaan swab test personel Polres Langkat pada Januari lalu menggunakan mobil PCR ini. Dari hasil pemeriksaan, hampir seluruh personel Polres Langkat positif COVID-19. Sampel pemeriksaan kemudian diperiksa kembali ke Rumah Sakit Adam Malik Medan, dan hasilnya hanya 6 orang personil Polres Langkat yang positif COVID-19. Mobil berisi alat PCR swab test ini kemudian dibiarkan begitu saja di halaman belakang kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat. Menanggapi hal ini, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Langkat Dr. Juliana mengakui alat tersebut telah rusak dan tidak ada pegawainya yang pernah mengikuti training. Dirinya telah meminta pihak penyedia alat untuk menggantinya dan pihaknya juga telah menyiapkan 7 orang pegawai Dinas Kesehatan Langkat untuk mengikuti training penggunaan alat PCR mobil swab test. Ya pun barang itu sensitif kan gitu. Jadi udah ditukar, kemarin hari Rabu sudah datang. Iya, unitnya ditukar dengan barang yang baru. Dan ini sedang kita koordinasikan untuk dilatih. Jadi 7 orang akan dilatih mulai besok. Jadi PLT, saya kan 2 Februari PLT. Jadi saya juga nggak tahu prosesnya. Saya nggak bisa ceritakan itu prosesnya kalau saya nggak ikut di situ. Sudah dinyatakan rusak sebenarnya. Sebelum-sebelumnya sudah ada itu pemeriksaan. Gimana itu? Maksudnya gini, hasilnya yang waktu anggota Polres itu hasilnya semua positif itulah baru tahu oh barang ini ternyata sudah terjadi hal-hal yang rusak secara teknis. Masuk ya itulah kita minta supaya barang itu dikembalikan, ditukar. Ya, itu prosesnya di saya. Saya minta itu barang diganti gitu. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, petugas Kejaksaan Negeri Karo mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 tahap pertama. Diharapkan vaksinasi ini dapat menambah kekebalan tubuh dalam menghadapi COVID-19.
Petugas Kejaksaan Negeri Karo mendapatkan suntikan vaksinasi COVID-19 tahap pertama. Sebelum mendapatkan suntikan vaksinasi, terlebih dahulu petugas diperiksa kesehatannya. Menurut Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Karo, vaksinasi ini guna mendukung program pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19. Untuk tahap pertama, lebih dari 80 petugas mendapatkan vaksinasi. Sembari menunggu 14 hari ke depan untuk mendapatkan vaksinasi tahap kedua. Hari ini seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Karo telah melaksanakan vaksinasi sekitar 80 orang lebih telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karo. Bang, ini kan seluruh APH divaksin nih Bang. Ada harapan khusus nggak untuk masyarakat Bang untuk tidak takut untuk divaksin nih Bang? Harapkan masyarakat Kabupaten Karo untuk seluruhnya siap untuk divaksin karena kami seluruh ASN secara serentak pada hari ini sudah melaksanakan vaksinasi di masing-masing kantor. Kepada masyarakat diharapkan untuk mendukung program pemerintah dan tidak takut untuk divaksin. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Karo melaksanakan serah terima jabatan baru di cabang Kejaksaan Negeri Karo 3 Binanga. Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan penyambutan Kepala Kejaksaan Negeri yang baru. Kejaksaan Negeri Karo melaksanakan serah terima jabatan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Karo di 3 Binanga. Kegiatan ini berlangsung sederhana dan dihadiri oleh seluruh petugas Kejaksaan Negeri Karo. Acara dilaksanakan mulai penandatanganan serah terima jabatan, serta penanggalan dan penyematan pangkat baru untuk pejabat lama dengan yang baru. Menurut Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Karo, rotasi atau perpindahan adalah hal yang biasa, di mana merupakan promosi jabatan bagi setiap pejabat dalam karirnya. Kita melaksanakan kegiatan apa tadi? Pada hari ini Kejaksaan Negeri Karo melaksanakan serah terima jabatan Kepala Cabang 3 Binanga Kejaksaan Negeri Karo. Serah terima dilaksanakan sekitar jam 10 pagi tadi oleh Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Karo. Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan acara penyambutan Kepala Kejaksaan Negeri Karo yang baru, dengan harapan Tanah Karo ke depannya menjadi lebih baik. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, warga Desa Gempolan Senin pagi digegerkan atas penemuan sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki tergeletak di atas kuburan yang berlokasi di Dusun 2 Tanah Merah, Kecamatan Sebamban, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Warga desa Gempolan dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki di areal pemakaman Kristen. Korban diketahui bernama Mahekson Pakpahan, berusia 58 tahun. Jasad korban kali pertama ditemukan Taruli Simanjuntak warga sekitar yang saat itu sedang melintas di lokasi. Penemuan sesosok mayat tersebut kemudian diberitahukan kepada pihak kepolisian. Petugas Inafis Polres Serdang Bedagai melakukan identifikasi terhadap korban. Namun pihak keluarga keberatan dan membuat surat pernyataan menolak korban untuk diotopsi. Menurut Kasat Reskrim Polres Serdang Bedagai Ibtu Deni Indrawan Lubis, dugaan sementara korban meninggal akibat sakit yang dideritanya, di mana menurut keterangan keluarga, korban pernah menderita patah tulang rusuk dan lumpuh akibat tertimpa pohon saat bekerja beberapa tahun yang lalu. Menerima laporan dari masyarakat dengan adanya temuan mayat seorang pria yang berumur sekitar 57 tahun. Dan langsung koordinasi dengan pihak Polres dan kita langsung menghubungi Inafis untuk turun langsung ke TKP mengecek mayat tersebut. Dugaan sementara Pak? Untuk dugaan sementara sakitnya belum terlalu jelas dijelaskan oleh keluarga karena cuma hanya membilang kayak gitu aja. Jadi nggak ada motif-motif pembunuhan atau Pak? Kalau untuk motif nggak ada. Dan sekarang korban ini hanya tinggal sendirian, sudah 3 tahun ditinggal oleh keluarganya. Di fisik ada mengeluarkan darah dari mulut dan luka lecet di bagian badan karena terjatuh dari motor dan ditemukan oleh warga. Sebelum ini udah berapa? Sebut sepertinya belum ada 1 hari ya. Belum ada 1 hari. Karena masih segar. Masih segar. Dan korban sakit sudah dari 3 tahun yang lalu. Sudah sempat lumpuh. 2 tahun belakangan ini sudah sehat lah, sudah bisa jalan. Untuk dari pihak keluarga
merasa keberatan untuk dilakukan otopsi karena mereka mau langsung menguburkan. Ya, sudah. Dia pernah kerja di tambang. Jenazah korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk segera dimakamkan. Kepada petugas kepolisian, keluarga mengikhlaskan meninggalnya korban dengan menolak melakukan otopsi dan disertai menandatangani surat pernyataan. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kepolisian Resort Kota Binjai, Sumatera Utara memusnahkan sekitar 10 kg sabu hasil tangkapan pada bulan Januari lalu. 100 gram barang bukti diambil petugas untuk diuji laboratorium dan sebagai barang bukti di persidangan. Pemusnahan barang bukti 10 kg sabu ini dilakukan di halaman Mapolres Binjai dan disaksikan sejumlah unsur Muspida Kota Binjai, seperti perwakilan pelaksana tugas Wali Kota Binjai, perwakilan Dandim 0203 Langkat, perwakilan Kajari Binjai, dan perwakilan BNN Kota Binjai. Barang bukti 10 kg sabu ini merupakan hasil tangkapan pada bulan Januari lalu dan berhasil mengamankan 1 orang tersangka yang merupakan sindikat antar provinsi. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku akan menjual sabu tersebut ke Jawa Barat dan diamankan petugas di Kota Binjai. Pemusnahan barang bukti sabu ini dilakukan dengan cara dilarutkan di dalam air yang mendidih, dengan sebelumnya diuji keasliannya oleh tim Lab 4 Polda Sumut. Kasubag Humas Polres Binjai AKP Siswanto Ginting mengatakan, tangkapan ini merupakan tangkapan bulan Januari dan hari ini dimusnahkan agar tidak ada penyalahgunaan barang bukti oleh oknum tertentu. Dari 10 kg sabu, 100 gram diambil petugas untuk diuji laboratorium dan sebagai barang bukti di persidangan. 10 kilo, kemudian tadi 100 gram itu dibawa untuk penyidikan uji laboratorium forensik. Ya, ini sudah tangkapan kapan ya Pak ya? Ini tangkapan di bulan 25 hari Kamis. Bulan Januari. Bulan Januari ya? Bulan Januari. Kalau kasusnya sekarang sudah sampai ke kejaksaan ya Komandan? Sudah. Ini kan untuk lebih efisien, lebih aman kalau barang bukti ini musnahkan. Tidak berlarut-larut untuk disimpan di situ. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Simalungun menyambut kedatangan Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun yang baru. Acara penyambutan sekaligus perkenalan Kajari kepada seluruh organisasi perangkat daerah di jajaran pemerintah Kabupaten Simalungun ditandai dengan penyematan hiyo oleh Bupati Simalungun JR Saragi kepada Kajari Bobi Sandri. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara menyambut kedatangan Kepala Kejaksaan Negeri yang baru Bobi Sandri pada rapat koordinasi pemerintahan yang dilaksanakan di Auditorium Tejo Hanggaringging Simalungun City Hotel Pematang Raya pada Senin 15 Maret 2021. Acara penyambutan dan perkenalan Kajari kepada seluruh organisasi perangkat daerah di jajaran pemerintah Kabupaten Simalungun ditandai dengan penyematan hiyo oleh Bupati Simalungun JR Saragi kepada Kajari Bobi Sandri yang disaksikan oleh Forkopimda dan seluruh organisasi perangkat daerah yang hadir pada kegiatan tersebut. Bobi Sandri yang sebelumnya bertugas sebagai Kajari Aceh Belang Kejoren saat ini telah menjabat sebagai Kajari Simalungun, menggantikan Kajari yang sebelumnya Gloria Sinuhaji yang mendapat promosi jabatan sebagai Aspidum di Kejati Jambi. Bupati Simalungun JR Saragi mengatakan atas nama pemerintah kabupaten siap mendukung program kerja yang akan dilaksanakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ada kegiatan rapat koordinasi antara Muspida, sekaligus kami menyambut dan memperkenalkan Kajari yang baru. Karena Kajarinya baru 4 hari, jadi supaya dikenal sama masyarakat dan dikenal sama seluruh jajaran pemerintah, sehingga bisa untuk bekerja sama dalam rangka memberikan pelayanan di Kabupaten Simalungun ini dan percepatan pembangunan. Itulah tujuan hari ini.
Hadir pada acara tersebut Danrem 022 Pantai Timur Kolonel Infantri Asep Nugraha dan Dim 0207 Letkol Infantri Roli Souhuka, Wakapolres Simalungun Kompol Evianto, dan para pimpinan OPD, Kabak, dan seluruh camat di jajaran pemerintah Kabupaten Simalungun. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Ari Mustika mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.